Haleluya. Mujizat masih terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat masih berlaku. Walaupun banyak orang mungkin sudah kehilangan pengharapan di dalamnya, tapi kita yakin bahwa Allah atau Yesus dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama. Itu membuat kita semangat dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 17-26 dikisahkan tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Saudara mungkin mengerti cerita ini di mana ada seorang lumpuh, lalu kemudian beberapa orang ingin membawa orang lumpuh ini kepada Yesus supaya disembuhkan. Tetapi mereka yang membawa orang lumpuh ini tidak bisa membawanya ke depan Yesus karena orang banyak berkerumun di depan mereka. Jadi mereka berusaha bagaimana caranya supaya tujuan mereka tidak sia-sia. Lalu mereka naik ke atap dan membongkar atap itu, lalu menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya di depan Yesus. Saudara bisa imajinasikan dan bayangkan bagaimana keadaan dan situasi orang-orang ini. Mereka mendengar tentang Yesus, bagaimana kuasa Tuhan menyertai Yesus, dan bagaimana mujizat menyertai Yesus. Dan itu membuat mereka semangat dan mereka yakin bahwa pengharapan itu bukan hanya milik orang lain, tapi juga milik mereka. Kuasa itu bukan hanya diberlakukan untuk orang lain, tapi juga untuk mereka. Karena itu mereka memberikan dirinya untuk membawa orang lumpuh ini, supaya dia juga mengalami pertolongan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Saya nggak tahu apa hubungan orang-orang yang membawa orang lumpuh ini dengan si lumpuh. Apakah mereka adalah sahabat-sahabatnya, atau mereka ada keluarganya, tetapi jujur saja kami mengacungi jempol untuk tindakan mereka. Mereka berusaha. Akhirnya mereka naik ke atap dan membongkar atap itu dengan tempat tidurnya. Saudara bisa bayangkan berapa kira-kira luasan atap yang dibongkar itu. Saudara mungkin bisa bayangkan bagaimana reaksi orang-orang yang mungkin pada saat itu sedang mendengarkan khotbah, mendengarkan Yesus berbicara, lalu tiba-tiba di atas bunyi krak, 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 krak. Mungkin kayunya dibongkar atau mungkin plafonnya, atapnya itu dibongkar. Pasti orang jadi pandangannya tertuju ke atas. Saudara bisa bayangkan, mungkin di sana ada respon yang berbeda-berbeda. Mereka mungkin berkata, "Hei kamu keterlaluan. Kamu kok bisa membongkar atap seperti itu?" Mungkin ada juga orang yang terkesima, dia berkata, wow, hebatnya ada orang yang merelakan dirinya membongkar atap begitu. Apa maksudnya mereka ya? Mungkin ada yang teriak-teriak, "Hei, ngapain kamu di sana bongkar-bongkar? Apa maksudmu? Kamu merusak loh ya, kamu mengganggu suasana ini." Saya nggak tahu suasananya. Mungkin saja hal itu juga tidak terjadi, atau mereka membongkar atap itu sunyi sekali sehingga tidak terdengar, lalu tiba-tiba ada keranjang dengan orang lumpuh dari atas turun dengan talinya. Sudah bisa bayangkan, sudah seringkali melihat sirkus-sirkus orang dari atas. Sudah bisa bayangkan mereka menurunkan orang ini di depan Yesus. Saya sungguh-sungguh kagum bagaimana bisa mereka punya tindakan seperti itu, saudara. Ya. Lalu Yesus berkata, "Dosamu diampuni." Lalu orang lain gusar. Kegusaran mereka ini menunjukkan berarti mereka itu egois, ingin mendapatkan sesuatu daripada Yesus dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengalami Tuhan. Ya, buktinya saja ketika ada orang lumpuh yang ingin berjumpa dengan Yesus, mereka itu tidak ada yang memberikan jalan. Mereka pokoknya, "Aku yang mau, aku mau, aku mau, aku mau." Dan tidak ada yang memberikan jalan kepada orang-orang ini, membawa orang lumpuh untuk bertemu dengan Yesus. Saudara seringkali mungkin dalam pelayanan di KKR kan biasanya diberikan jalan. Siapa yang sakit maju duluan. Siapa yang sakit diberikan jalan supaya mereka bisa ke depan. Lah mereka ini kondisinya kayaknya mereka masa bodoh dengan orang yang sedang perlu dengan Tuhan. Bahkan mungkin mereka memblok seolah-olah, aku juga butuh Tuhan kok. Aku lebih layak untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin ada pemikiran-pemikiran seperti itu, saudara. Mereka memblok orang ini untuk berjumpa dengan Tuhan dan tidak memberikan kesempatan. Tapi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan mencari jalan. Mungkin dalam pikirannya, ya sudahlah, aku yang penting orang ini mengalami kesembuhan dengan Yesus,
pertolongan daripada Yesus, dan aku tahu harga kesembuhan, harga kesempatan ini untuk mengalami Tuhan itu terlalu mahal dan tidak sebanding dengan atap yang kita jebol. Nanti kalau memang orang itu menuntut kita untuk meminta pembayaran, meminta ganti rugi, ya sudah, kita ganti rugi. Tapi tujuan utama kita adalah membawa si lumpuh ini bertemu dengan Yesus dan mengalami kuasa Yesus. Wow, ini luar biasa. Orang kadang-kadang memikirkan tentang sebuah pertolongan saja, mereka mikir dengan pengeluaran, tapi mereka nggak mikir. Saya yakin mereka bukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukannya lalu mungkin mereka meninggalkan. Saya yakin orang-orang ini adalah orang yang bertanggung jawab. Mereka saja mencintai orang lumpuh ini, pasti dia juga mencintai orang yang punya rumah itu. Dan pasti mereka juga membayarnya. Tapi harga itu memang sangat pantas. Ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, lalu orang itu mengalami pengampunan dosa daripada Yesus. Orang lain gusar, kamu kok bisa mengampuni dosa? Kamu kok bisa berkata seperti itu? Tapi Yesus menjawab, manakah lebih mudah? Berkata, kamu diampuni dosamu, atau bangunlah. Dan Yesus menunjukkan kepada mereka, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia juga berkuasa mengampuni dosa. Aku berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah. Dan orang lumpuh itu berjalan, berdiri, dan sembuh. Dan kuasa Tuhan diperlihatkan kepada mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang ingin mendengarkan Yesus, sampai memblok orang lain untuk masuk ke sana? Apakah mereka juga mengalami Tuhan? Apakah mereka juga adalah orang-orang yang serius kepada Tuhan? Ternyata juga tidak membuktikan bahwa orang-orang yang berdiri dekat Yesus, yang berusaha mendengarkan Yesus, adalah orang-orang yang serius ingin mengalami Yesus, dan melihat kebaikan Yesus, melihat kemurahan Yesus, dan melihat kuasa Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pelajarannya adalah yang penting adalah saudara yang paling tahu. Apakah saudara sedang serius ingin mengalami Tuhan? Apakah saudara ingin memang membayar harganya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah saudara memang orang yang meluangkan waktunya untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara yang paling tahu. Ketika kita serius dan ingin mengalami Tuhan, Tuhan tahu iman kita, kasih kita, pengharapan kita. Orang-orang yang membawa orang lumpuh ini adalah orang-orang yang mengasihi sesamanya, orang yang mau berkorban, dan juga adalah orang yang percaya kepada Yesus. Si lumpuh ini disembuhkan. Kita tidak mengerti sebenarnya yang paling beriman di antara mereka itu siapa? Apakah si lumpuh itu atau orang yang membawanya? Mungkin saja si lumpuh yang mendapatkan kabar tentang Yesus dari orang-orang lain, lalu dia berkata kepada sahabat-sahabatnya atau orang yang membawanya, aku percaya kepada orang ini. Aku telah pergi ke berbagai tabib dan tidak ada yang bisa menyembuhkan aku. Tapi kali ini aku percaya kepada Yesus. Tolong bawa aku ke sana. Dan jangan kembali, pokoknya aku mau kalian membawa aku sampai berjumpa dengan Yesus. Kalian mengasihi aku kan? Mungkin saja ada sebuah percakapan seperti itu. Atau mungkin juga orang-orang ini yang membawa dia, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dia berkata kepada si lumpuh ini, aku mendengar tentang seorang. Aku bawa kamu ke sana ya. Sudah, kamu ikut saja. Nah, dia berkata, oke lah, aku percaya kepada kamu, kepada kalian. Kalian yang telah mendengar dan melihat tentang Yesus, aku percaya. Aku percaya kepada orang ini sesuai dengan perkataan dan berita yang kalian sampaikan. Bawalah aku ke sana. Dan biarlah kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Iman Tuhan melihat dalam diri kita. Sesuatu yang memang Tuhan rindukan, yang menggerakkan hati Tuhan dan menggerakkan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah itu tetap didapati dalam diri kita. Dalam situasi yang seperti ini, banyak orang mungkin sama-sama berada dalam ibadah,
mungkin dalam ibadah online, ibadah offline dan semuanya. Tetapi apakah mereka sanggup menarik perhatian Yesus dan membuat Yesus menyatakan kuasanya kepada mereka? Itu adalah tergantung daripada pengharapan saudara kepada Tuhan dan bagaimana Yesus melihatnya itu dalam diri saudara dan saya. Dan waktu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, biarlah saat itu didapati kita sedang percaya kepada Dia dan berkenan kepada Dia. Tuhan suka dengan iman dan keyakinan kita kepadanya. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah iman itu dan pengharapan itu tetap selalu ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan masih hidup dan kuasa masih tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.